Halo teman-teman, setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Negara adikuasa AS terkenal dengan lebih dari 50 sekutunya di seluruh dunia. Namun, antara mereka dan negara tetangga Meksiko tidak memiliki perjanjian aliansi pertahanan. Mengapa demikian? Mungkin, jauh dari harum, dekat busuk. Untuk memperjelas hal ini, mari kita rangkum secara singkat sejarah hubungan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Pada tahun 1820, Meksiko memperoleh kemerdekaannya dari Spanyol. Segera, mereka dengan senang hati menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga Amerika Serikat. Jabat tangan yang hangat dengan cepat berubah menjadi dingin, ketika mereka mengangkat masalah wilayah. Menyadari bahwa Meksiko baru saja mengalami perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, dan kesulitan ekonomi. AS telah membuat proposal, jual kami beberapa tanah dan Anda akan memiliki banyak uang untuk menstabilkan negara. Namun, orang-orang Meksiko menolak, yang membuat para pemimpin Amerika Serikat tidak senang, dan mereka selalu mencari peluang untuk memperluas wilayah mereka. Pada tahun 1835, Meksiko memasuki periode ketidakstabilan politik yang parah karena perebutan kekuasaan. Pendukung monarki lama mengerahkan tentara melawan pemerintahan Presiden Santa Anna. Mengambil keuntungan dari kekacauan, para penguasa Texas, yang sebagian besar terdiri dari orang Amerika, juga memberontak untuk melepaskan diri dari kemerdekaan. Meski tentaranya kecil, mereka sangat sukses saat menyandera Santa Anna. Terancam, Presiden terpaksa memerintahkan penarikan pasukan. Kemudian, Republik Texas didirikan dan memisahkan diri dari Meksiko. Namun, Santa Anna tidak setuju dan sering mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan. Menghadapi ancaman dikembalikan ke status quo, Presiden Texas mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Amerika Serikat dengan syarat mereka menikmati otonomi. Pada tahun 1845, aplikasi itu disetujui, dan Texas menjadi negara bagian ke-28 di Amerika Serikat. Meksiko tidak menerima ini, dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Namun, keputusan dalam kemarahan sangat merugikan mereka. Amerika Serikat meraih kemenangan mutlak setelah 2 tahun pertempuran, dan memaksa Meksiko untuk menyerahkan hampir setengah dari wilayah utaranya, yang meliputi California, New Mexico, Arizona, Utah, Nevada, Colorado. Orang Meksiko merasakan sakit dan kehilangan yang luar biasa. Terutama ketika demam emas pecah pada tahun 1848 di California. Namun, mereka menerima nasib mereka, karena dalam segala hal mereka bukan lawan Amerika Serikat. Jadi sejak itu, para pemimpin Meksiko telah mencoba untuk hidup damai dengan tetangga mereka, menghindari konfrontasi militer. Selama tahun 1860-an, hubungan mereka berangsur-angsur membaik di bawah Presiden Abraham Lincoln, yang memberikan bantuan militer kepada pemerintah Meksiko, melawan invasi Prancis. Pada saat itu, Amerika Serikat mempertahankan kebijakan luar negeri mengikuti doktrin Monroe, yang menganggap setiap intervensi Eropa di Amerika sebagai tindakan permusuhan terhadap Amerika Serikat. Itu sebabnya mereka membantu tetangga. Pada tahun 1876, Presiden Meksiko Porfirio Díaz berkuasa. Dia menganjurkan membangun hubungan khusus dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan ekonomi negara. Díaz menerapkan kebijakan keras terhadap faksi oposisi domestik, untuk menstabilkan keamanan politik. Pada saat yang sama, keringanan pajak menguntungkan investor AS yang terlibat dalam industri penting seperti rel kereta api dan pertambangan. Berkat itu, permusuhan antara kedua belah pihak dengan cepat mereda. Namun, Presiden Meksiko selalu memandang Amerika Serikat sebagai raksasa serakah yang harus diwaspadai. Dia pernah berkata dengan terkenal, Meksiko yang malang, terlalu jauh dari Tuhan, tetapi sangat dekat dengan Amerika. Memasuki Perang Dunia I. Hubungan kedua negara kembali bergejolak. Di Meksiko, Jenderal Huerta memimpin pemberontak, melancarkan kudeta, menggulingkan Presiden Madero yang baru dilantik. Segera setelah dia mengambil alih kekuasaan, dia memerintahkan penangkapan 9 tentara AS, karena orang-orang ini telah memasuki area terlarang di Pelabuhan Tampico. 8 Herway, insiden itu dianggap kesalahpahaman karena tentara mengatakan mereka hanya memasuki pelabuhan untuk membeli bensin, dan Meksiko meminta maaf. Tapi Amerika tidak menerima. Mereka berpikir bahwa permintaan maaf saja tidak cukup, Meksiko harus mengibarkan bendera Amerika Serikat di posisi yang menonjol.
dan sambut dengan menembakkan meriam dari 21 meriam. Ini adalah ritual paling formal yang dimiliki satu negara untuk negara lain pada saat itu. Presiden Huerta menolak, karena Amerika Serikat tidak mengakui pemerintahannya, jadi tidak ada alasan untuk mengadakan ritus yang hikmat. Inilah yang ditunggu-tunggu Wilson. Presiden AS menggunakan alasan bahwa Meksiko menghina AS, dan mengirim Angkatan Laut AS untuk menduduki pelabuhan Veracruz. Alasan utama untuk ini, adalah bahwa pemerintah dan Presiden Huerta tidak didukung oleh faksi di negara itu, yang mengarah ke perang saudara berdarah. Keamanan tanpa jaminan menyebabkan kerusakan ekonomi, untuk investasi besar AS. Oleh karena itu, mereka mengirim pasukan untuk menduduki Veracruz, salah satu pelabuhan terpenting di Meksiko. Tempat ini memiliki aktivitas perdagangan yang ramai serta memiliki banyak ladang minyak dan gas di daerah tersebut. Namun, tindakan Amerika Serikat membuat marah rakyat Meksiko. Mereka menganggapnya sebagai tindakan agresi, dan perasaan antara kedua belah pihak terpecah. Itu juga salah satu alasan utama mengapa Meksiko tetap netral, dan tidak bergabung dengan Amerika Serikat dalam pertempuran di Perang Dunia Pertama. Selama bertahun-tahun kemudian, mereka tetap waspada, dan sentimen kedua negara tidak membaik. Pada tahun 1933, Presiden AS Roosevelt menjabat, dan mulai meningkatkan hubungan dengan negara-negara Amerika Latin. Karenanya, mereka akan menganggap Meksiko sebagai tetangga yang baik, dan berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara Anda. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Pada tahun 1938, Presiden Meksiko menasionalisasi industri minyak, menyebabkan kerugian miliaran dolar untuk investasi perusahaan-perusahaan Amerika. Selain itu, Meksiko menyita sekitar 3 juta hektar lahan pertanian yang dimiliki oleh 300 orang Amerika, dengan perkiraan nilai 100 juta dolar, setara dengan lebih dari 2,1 miliar dolar hari ini. Jika itu presiden lain, Meksiko akan segera membayar harganya. Tapi Roosevelt, yang telah menjanjikan kebijakan tetangga yang baik, dia hanya menuntut kompensasi bagi perusahaan minyak. Sedangkan untuk lahan pertanian, tidak ada kompensasi yang diperlukan. Sementara itu, dia memahami bahwa jika terlalu tegang, itu dapat menyebabkan Meksiko bergabung dengan poros melawan Amerika Serikat. Selama Perang Dunia Pertama, Jerman juga mencoba membujuk Meksiko ke dalam perang untuk mengklaim tanah yang telah diambil Amerika Serikat pada tahun 1848. Juga karena perlakuan ramah Roosevelt, kedua negara yang telah mengesampingkan permusuhan mereka bergabung untuk melawan pasukan poros dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun-tahun berikutnya, Amerika Serikat dan Meksiko benar-benar menjadi tetangga yang baik. Semua konflik kepentingan minyak dan sengketa perbatasan diselesaikan. Perusahaan dari kedua belah pihak telah banyak berinvestasi di negara Anda, dan mereka telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar satu sama lain. Pada tahun 1948, mereka bergabung dengan Perjanjian Rio, dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, dan secara resmi menjadi sekutu. Sejak itu, hubungan antara kedua belah pihak secara umum damai dan stabil. Meskipun masih ada beberapa konflik, semuanya diselesaikan secara damai. Namun, sebuah peristiwa terjadi pada tahun 1982 yang mengubah pandangan Meksiko terhadap Amerika Serikat. Itu adalah perang di Kepulauan Falkland. Amerika Serikat mendukung Inggris Raya melawan Argentina. Sementara keduanya adalah sekutu, satu milik NATO, yang lain milik Perjanjian Rio. Meksiko menganggap bahwa pada saat paling kritis untuk memenuhi komitmennya di antara sekutunya, Amerika Serikat tidak melakukannya. Selain itu, Amerika Serikat telah berulang kali meminta negara-negara Amerika Latin untuk membantu mereka memerangi terorisme di Afghanistan dan Irak. Meksiko tidak ingin ditarik ke dalam konflik, sehingga memutuskan untuk meninggalkan Rio pada tahun 2002, dan tidak lagi menjadi sekutu Amerika Serikat. Meski tidak lagi terkait dengan masalah pertahanan, kedua tetangga Amerika Utara ini memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat. Sebagian besar perusahaan dan perusahaan besar mereka berbasis di negara Anda. Jika salah satu dari mereka berhenti melakukan bisnis satu sama lain, itu dapat menyebabkan krisis langsung dalam ekonomi pihak lain. Untuk membayangkan tingkat kohesi di antara mereka, ada pepatah yang sangat tepat dari ahli strategi Amerika yang terkenal. Roger Stone, kesenjangan antara Amerika Serikat dan Meksiko lebih tipis daripada kencing di batu yang sama. Video berakhir di sini.
Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.